warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Andri dan juga Ibu Rindia selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Di video kali ini kelompok kami yang terdiri atas saya yaitu Putu Ana Maharani Putri, yang kedua ada Freddy Kumarkus, yang ketiga ada Hafiz Satya Susanto, dan yang keempat ada Nida Najla Kurniawan akan sharing sedikit nih terkait urgensi pemahaman kekayaan intelektual serta pendaftarannya di era globalisasi serta perkembangan teknologi seperti sekarang, baik bagi pemilik ataupun pihak lain sebagai penikmatnya. Nah, agar tidak terlalu lama, kita langsung lanjut saja ke videonya. Perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat dalam prakteknya berdampak pada kemudahan setiap pihak dalam mengakses informasi baik nasional ataupun internasional di segala bidang keilmuan. Namun sayangnya, di balik manfaat yang dirasakan, tidak jarang pula ada tindakan-tindakan dari para pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemudahan tersebut dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Misalnya, seperti penjiplakan merek usaha orang lain, melakukan pembajakan terhadap film, peretasan software, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh tindakan yang disebutkan tadi termasuk ke dalam pelanggaran kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual sendiri itu dapat didefinisikan sebagai sebuah hak yang timbul dari hasil pikiran atau kreativitas manusia yang mana menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia lainnya. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama ialah hak cipta dan yang kedua adalah hak kekayaan perindustrian. Untuk hak kekayaan perindustrian ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang mana terdiri dari satu yaitu hak paten, yang kedua ada merek, ketiga itu desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang keempat yaitu rahasia dagang. Semua kekayaan intelektual tersebut tentu memiliki perbedaan serta pengaturannya masing-masing. Nah, di video ini kelompok kami akan terfokus pada pembahasan terkait hak cipta dan juga hak merek. Halo, pernahkah kalian perhatikan pada setiap halaman awal buku terdapat kata-kata seperti hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi tanpa izin sah dari penerbit. Di awalan kalimat tersebut, kata-kata hak cipta, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak cipta dan apa pentingnya sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian para pembaca. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 1 ayat 1. Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimaksud tersebut ditunjukkan bagi pelaku pertunjukan, produsen fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak cipta merupakan salah satu dari bagian kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas karena mencakup beberapa jenis dan masa berlakunya, seperti terhadap objek buku, pamflet, ataupun semua hasil karya tulis lain, ceramah kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, ataupun seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, dan lain sebagainya, arsitektur, peta, seni batik. Hak cipta terhadap objek-objek tersebut merujuk pada pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, di mana ketika seseorang melakukan pendaftaran terkait dengan hak cipta, maka masa perlindungannya terhitung selama umur sang pencipta dan berlanjut 70 tahun ke depan setelah sang pencipta meninggal dunia. Jenis lain hak cipta yakni terhadap objek pada pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta seperti fotografi, potret, karya seni, sinematografi, perwajahan karya tulis, serta juga terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya, dan objek lain sebagainya mendapat perlindungan hak cipta terhadap karyanya 50 tahun setelah dilakukannya pengumuman. Kemudian perlindungan hak cipta terhadap objek karya seni terapan berlangsung selama 25 tahun setelah dilakukan pengumuman. Terakhir, perlindungan hak cipta tanpa ada batas waktu dan dimiliki oleh negara, yakni khusus terhadap ekspresi budaya tradisional. Selanjutnya yaitu merek. Merek sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dijelaskan bahwasanya merek ini merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, maupun dengan susunan warna. Nah, dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi dapat berupa suara, hologram,
atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Lalu, untuk merek dagang adalah satu bagian dari kekayaan intelektual yang melindungi identitas bisnis, produk, maupun layanan tertentu dari persaingan yang tidak sah. Merek dagang dapat berupa nama, logo, slogan, desain, maupun simbol yang membedakan produk atau layanan dari yang lain dan mengidentifikasi asal-usulnya. Fungsi utama dari merek dagang adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah atau pencurian identitas bisnis. Nah, selain itu, pemakaian merek ini memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya, yang pertama adalah identifikasi produk. Merek memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mengidentifikasi dan membedakan produk dari merek yang satu dengan merek yang lain. Hal ini mempermudah konsumen dalam memilih produk yang mereka sukai atau mereka percayai. Lalu, yang kedua ada kualitas dan keandalan. Merek yang terkenal atau memiliki reputasi yang baik seringkali diidentikan dengan kualitas yang baik dan keandalan. Konsumen cenderung percaya bahwa produk yang mereka ketahui atau yang sudah dikenal baik akan memberikan kualitas yang diharapkan. Lalu, berfungsi sebagai diferensiasi. Nah, dalam persaingan bisnis yang ketat, merek membantu produk untuk berbeda dari produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Merek yang kuat dapat memberikan keunggulan kompetitif dengan menciptakan citra yang unik. Lalu, yang terakhir adalah fasilitasi keputusan. Pembelian pemakaian merek yang dikenal dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian lebih cepat dan mudah karena mereka sudah akrab dengan merek tersebut. Nah, dalam keseluruhan, pemakaian merek bukan hanya sekedar identifikasi produk, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang penting untuk membedakan produk, membangun kepercayaan konsumen, dan mengomunikasikan nilai-nilai perusahaan kepada konsumen. Jadi, apapun jenis kekayaan intelektual yang teman-teman miliki, selagi masih dianggap penting dan juga memiliki nilai ekonomis, sangat disarankan untuk melakukan pendaftaran guna meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan untuk melakukan pendaftaran sebuah kekayaan intelektual berupa hak cipta. Di antaranya, yang pertama ada surat permohonan hak cipta, yang kedua itu ada surat perjanjian, yang ketiga ada bukti pengalian hak, yang keempat ada fotokopi surat pencatatan ciptaan, yang kelima ada KTP, yang keenam ada surat kuasa, dan yang terakhir adalah akta perusahaan. Sedangkan untuk pendaftaran kekayaan intelektual berupa merek, ada pun beberapa dokumen yang harus disiapkan. Di antaranya yang pertama itu ada etiket atau label merek, yang kedua itu ada surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan, yang ketiga itu ada tanda tangan permohonan, dan yang keempat itu ada surat pernyataan UKM bermaterai. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung melihat bagan yang telah kami siapkan. Semakin ketatnya persaingan usaha yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, mengakibatkan semakin banyak pula cara yang dilakukan oleh masing-masing individu untuk memajukan usaha yang dimiliki. Bahkan, tidak sedikit dijumpai kecurangan-kecurangan terjadi dalam dunia usaha, baik dalam penggunaan merek, hak cipta, dan sebagainya, guna meraup keuntungan untuk pribadi, dengan mengesampingkan akibat hukum dan moral yang akan dihadapi. Dengan kata lain, banyak pihak yang seolah-olah menghalalkan segala cara untuk mendapat manfaat dari adanya kemudahan mengakses informasi, khususnya pada ruang lingkup usaha. Untuk itu, diperlukan proteksi akan hak kekayaan intelektual. Pendaftaran kekayaan intelektual menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan atau pelaku usaha dalam bisnis, dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran, menjadi sarana perlindungan bagi pengusaha apabila suatu saat mengalami kecurangan terkait karya ataupun usaha yang tengah dijalaninya. Lalu, yang kedua, menghindari kerugian yang akan terjadi jika suatu saat ada pihak yang semisal menggugat terkait hak cipta atau merek yang dimiliki, dapat menjadi dasar hukum yang kuat, karena dalam HKI, sistem yang dilakukan adalah pendaftar pertama, bukannya pendirian usaha yang paling awal. Nah, lalu yang ketiga, dan yang tak kalah penting ini, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Dapat diartikan sebagai bahwasanya pendaftaran kekayaan intelektual dapat berperan sebagai sebuah pendorong timbulnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran teknologi. Nah, dapat diperoleh juga manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan juga kewajiban.
Dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan. Yang pertama, kekayaan intelektual itu memiliki relevansi dengan kreativitas atau ide yang dimiliki oleh setiap individu dalam menciptakan suatu produk ataupun suatu proses yang berguna bagi individu lain secara meluas, di mana hal tersebut memiliki esensi atau nilai, baik itu nilai moral ataupun nilai ekonomis. Selanjutnya, perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih seperti saat ini memudahkan setiap masyarakat untuk mengakses informasi apapun dan dimanapun, yang mana menjadi salah satu penyebab atau pemicu munculnya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab berupa pelanggaran terhadap kekayaan intelektual itu sendiri. Oleh karena itulah, mengapa pendaftaran sebuah kekayaan intelektual, baik itu hak cipta ataupun hak merek, menjadi sangat krusial. Tujuan utamanya adalah sebagai dasar hukum, yang mana dijaminkan oleh negara kepada seorang pencipta untuk melindungi hak-haknya dalam konteks kreativitas, guna meminimalisir adanya tindakan-tindakan penyalahgunaan di kemudian hari yang mana dapat menyebabkan kerugian. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.